Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang berbahagia, kali kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang sifat ulul hikmah. Setiap muslim hendaknya memiliki obsesi dan cita-cita yang tinggi. Obsesi dan cita-cita tinggi ini bukan sekadar bayangan yang indah akan masa depan, sebagaimana selama ini orang berbicara tentang cita-cita. Tapi lebih dari itu, cita-cita yang tinggi ini adalah keinginan untuk selalu maksimal dalam hasil yang dicapai. Yang itu diwujudkan dalam bentuk sikap keseharian yang optimal dan kinerja yang paling bagus. Dalam bahasa Arabnya, sikap seperti ini disebut dengan ulul hikmah. Sahabat pendengar, saya sedikit mengangkat beberapa definisi dari ulul hikmah yang disampaikan para ulama. Misalnya, Syekh Muhammad Khaidir Husin menyebutkan bahwa ulul hikmah adalah menganggap kecil segala sesuatu yang selain dari tujuan utama. Sedangkan menurut Imam Ibnu Al-Jauzi menyebutkan bahwa ulul hikmah adalah optimalisasi diri sampai batas maksimal dalam mencari ilmu maupun beramal. Sahabat pendengar, jika dilihat dari definisi yang ditengahkan oleh kedua ulama tadi, maka ulul hikmah lebih menekankan pada bagaimana berproses, bukan pada hasilnya. Jadi bagaimana seorang muslim bersikap dan bekerja, disitulah ia akan dinilai apakah memiliki obsesi yang tinggi atau tidak. Sebab kalau ulul hikmah hanya dinilai dari angan-angan yang tinggi di masa depan, itu belum menjamin sebuah kinerja yang maksimal dan sikap yang terbaik. Maka kita akan menemukan atau mendapati dalam Al-Quran gambaran orang-orang mukmin yang akan menempati surga Firdaus. Itu adalah mereka yang tampak dalam amal dan sikapnya bukan apa yang dia cita-citakan. Dalam surat Al-Mu'minin ayat 1-11. Sahabat pendengar yang berbahagia, lantas kira-kira apa indikator atau tanda orang-orang yang ulul hikmah itu? Pertama, ya memiliki target yang maksimal. Seorang yang memiliki ulul hikmah harus memiliki target dan obsesi yang baik. Tidak setengah-setengah dan tidak juga tertanggung-tanggung. Terkadang ada orang yang melakukan suatu perbuatan tanpa target yang jelas. Semua dia lakukan begitu saja, kering dari obsesi. Akibatnya sudah pasti perbuatan itu tertunai asal-asalan, jauh dari kualitas yang baik. Indikator yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam beramal dan tidak malas. Setelah memiliki target dan obsesi yang maksimal, seorang yang memiliki ulul hikmah harus mewujudkannya dalam bentuk kinerja yang maksimal. Sulit untuk dikatakan memiliki cita-cita yang tinggi, sementara ia hanya menuruti kemalasannya saja. Dalam rangka memaksimalkan kinerja itu, setelah menerapkan atau menetapkan target, ia akan mengikutinya dengan merancang planning atau perencanaannya. Yang ketiga, teratur dalam ibadahnya. Jadi sikap ulul hikmah juga tampak dalam ibadah seseorang atau seorang muslim. Misalnya saja, seorang yang memiliki ulul hikmah ini senantiasa sholat di awal waktu, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah atau mengutamakan sholat berjamaah, dan berada di saf pertama. Ia juga rajin memenuhi target tilawah dan wirid hariannya, serta senantiasa bersemangat dalam bersedekah atau berderma kepada orang lain. Yang keempat, indikator yang memiliki ulul hikmah tinggi adalah meminimalisir kekurangan dan kesalahan. Orang yang memiliki cita-cita tinggi dan obsesi dengan cita-citanya tidak mudah memaafkan dirinya sendiri. Dalam artian ia tidak gampang
menoleransi atau mentoleransi setiap kesalahan kecil yang dilakukannya. Ketika ia melakukan kesalahan, segera bermuhasabah, melakukan evaluasi bagaimana itu bisa terjadi, dan memikirkan caranya agar kesalahan itu tidak terulang. Pendeknya, setiap kesalahan yang dilakukan selalu menjadi cambuk untuk memperbaiki diri. Yang kelima dan yang terakhir, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat dan menghindari perbuatan yang sia-sia. Secara umum, orang yang memiliki cita-cita yang tinggi akan tampak pada perilakunya yang senantiasa serius dan bersungguh-sungguh dalam beramal, bersemangat dalam melaksanakannya, dan tidak mudah patah semangat. Ia juga menghindari hal-hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Sahabat pendengar yang berbahagia, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dalam hadis sebetulnya, hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kita dapat mencermati, memperhatikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita ini, sebagaimana dituntunkan oleh sifat ulul hikmah yang tadi sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.